Selamat hari Minggu teman-teman. Yuk, kita akan mulai ibadah kita. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Shalom semuanya. Kembali lagi di ibadah sekolah Minggu versi di rumah aja. Nah adik-adik, sekarang kita mau memulai ibadah sekolah Minggu kita nih. Maka dari itu, kakak mau ajak adik-adik semua yang ada di rumah, kita mau memuji Tuhan, kita mau angkat pujian, mendidih di hatiku. Harus semangat ya. Diri hati, diri hati, diri hatiku. Selalu bernyanyi, selalu gembira, hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan, sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih hatiku. Tuh, masih ada adik-adik yang belum berdiri. Coba pada bangun dulu yuk. Galak ya. Mendidih hati, mendidih hati, mendidih hatiku. Selalu bernyanyi, selalu gembira, hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan, sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih hatiku. Nah adik-adik, jadi kalau kita selalu menyanyi, kita selalu bergembira, kita selalu memuji Tuhan, maka sedih kita, duka kita, semuanya akan digantikan dengan sukacita dari Tuhan. Sekarang kita akan berdoa. Kakak ajak semuanya untuk ambil sikap doa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kalau sampai pada saat ini Tuhan masih tetap menyertai kami, Tuhan menjaga kami, Tuhan memelihara kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada, dengan nafas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini walaupun kami masih harus beribadah di rumah masing-masing, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan sukacita Allah tetap menyertai kami. Bapa yang baik, saat ini ya Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami. Kiranya Tuhan tetap menyertai ibadah ini. Tuhan menguasai hati dan pikiran kami. Biarlah ya Tuhan, selama ibadah ini berlangsung, hati kami sungguh-sungguh terarah hanya kepada Tuhan saja. Kami diberikan konsentrasi yang baik, kami diberikan hati yang tenang untuk kami boleh mengikuti ibadah ini, dan kami boleh mendengarkan setiap firman Tuhan yang akan disampaikan. Terpujilah Engkau ya Allah yang hidup, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bawa doa, permohonan, dan ungkapan syukur ini. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu, mari kita angkat satu pujian lagi sebelum masuk ke firman Tuhan, yaitu Hatiku Percaya. Melihat dalammu
Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa karena pada hari ini Kau boleh memberkati kami Tuhan Yesus. Ya Tuhan, sekarang kami akan membaca firman Tuhan dan kami akan mendengar firman-Mu ya Bapa. Kiranya Kau pimpin kami agar kami dapat mengerti apa yang disampaikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau membaca firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Coba sekarang adik-adik buka dulu kitabnya. Kalau sudah ketemu, kakak akan bacakan untuk adik-adik. Judul perikopnya ialah Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian firman Tuhan. Salah seorang dari ke-12 murid, Thomas yang disebut si kembar, tidak ada ketika Yesus datang. Maka murid-murid lain memberitahukannya, "Kami telah melihat Tuhan." Jika aku belum melihat bekas luka karena paku pada tangannya, dan meletakkan jari pada luka itu, juga meletakkan tangan pada lambungnya, aku tidak percaya. Seminggu kemudian murid-murid Yesus berkumpul lagi di tempat yang sama, dan Thomas ada juga bersama mereka. Pintunya terkunci, tapi Yesus datang dan berdiri di situ. "Damai menyertai kalian. Letakkan jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan letakkan di lambungku. Jangan ragu-ragu, percayalah." Tuhanku dan Allahku. Engkau percaya karena melihat aku. Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihatku. Masih banyak lagi keajaiban lain yang dilakukan Yesus di hadapan murid-muridnya yang tidak ditulis dalam kitab ini. Tetapi semua ini ditulis supaya kalian percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Dan karena percaya kepadanya, kalian memperoleh hidup. Kak Bunga kok sedih? Kenapa, Kak? Aku lagi bingung nih Kak. Kok bisa ya? Thomas itu kan murid Tuhan Yesus. Dan Thomas itu setia banget. Tapi kok Thomas bisa ya nggak percaya sama Tuhan Yesus? Nah, itu karena Thomas sedang kecewa dan sedih. Tuh. Adik-adik, Thomas itu sangat kehilangan Tuhan Yesus. Waktu itu kan Tuhan Yesus disalibkan, terus mati. Nah, Thomas berpikir gak mungkin
yakin Tuhan Yesus itu hidup lagi. Nah, karena itulah, saat itulah Thomas menjadi sedih, kecewa, dan tertekan. Nah, kadang kita sebagai manusia juga punya perasaan sedih, kecewa, dan tertekan. Nah, jadi pada saat kita merasakan seperti itu, kita menjadi orang yang keras kepala dan peragu. Peragu itu orang yang suka ragu-ragu. Nah, pada saat kita merasakan ada sesuatu di dalam diri kita, terus ada yang mengingatkan kita nih, orang lain misalnya mama, papa, kakak, adik, ataupun teman bilang, Kania, kamu lagi salah. Kadang-kadang ya adik-adik ya, kita merasa benar, kita melakukan pembenaran diri supaya kita nggak merasa bahwa kita salah. Jadi, lakukan benar, itu yang sering kita lakukan. Betul nggak? Iya juga ya Kak. Setelah aku sadari, ternyata kita suka membela diri kita biar kita terlihat benar di depan orang lain. Sekarang aku jadi seneng Kak, karena aku telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jadi intinya Kak, bener ya kalau misalnya kita lagi sedih atau kita lagi kecewa, jawabannya cuma satu. Kita harus berdoa sama Tuhan. Bener kan Kak? Yes. Ya, bener banget Kak Bunga. 100 buat Kak Bunga. Nah, adik-adik kita lihat tadi ya, saat Thomas kecewa, saat Thomas tidak percaya, Tuhan Yesus marah nggak? Enggak. Tuhan Yesus tidak marah sama Thomas. Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Yuk, kita lihat ya. Jangan ragu-ragu, percayalah. Tuhanku dan Allahku. Nah, kita lihat kan, akhirnya Thomas itu percaya bahwa Yesus itu bukan hanya manusia, tetapi ialah adalah anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, ada yang lebih hebat dan lebih dahsyat lagi loh Kak, yaitu bagi kita yang tidak melihat Tuhan Yesus secara langsung, Tuhan Yesus mengatakan kalau Engkau percaya karena melihat aku. Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihatku. Nah, adik-adik, beriman itu bukan hanya beriman, tetapi harus dengan tindakan. Yang paling penting adalah percaya. Percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi adik-adik, jangan pernah kehilangan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, hanya Tuhan Yesuslah yang bisa meneguhkan iman percaya kita. Oke? Halo teman-teman dan kakak-kakak, semangat! kamu kenapa Celi? Semangat loh kak, karena firman Tuhan hari ini dahsyat. Tuhan Yesus selalu ada buat kita dan mengatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi kita tidak boleh ragu kan kak? Bener banget Celi, firman Tuhan itu bukan hanya untuk kita dengar, tapi kita lakukan. Jadi harus percaya dan semangat terus, karena Tuhan Yesus selalu ada untuk kita. Yuk mari teman-teman kita berdoa bersyukur atas firman Tuhan hari ini. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan firman-Mu pagi ini menguatkan kami. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan, sucikan kami dan layakkan kami di hadapan-Mu. Roh Kudus yang baik, pimpin kami dan bimbing kami untuk selalu menjadi anak Tuhan yang taat dan selalu percaya akan perlindungan Tuhan Yesus. Kami mau terus dan selalu percaya pada Tuhan Yesus sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik boleh siapin persembahan adik-adik. Jangan lupa ditaruh di amplop ya. Nanti kalau misalnya sudah sekolah minggu di gereja, amplopnya dibawa. Nah, kita akan memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu. Tuhan, pada hari ini kami dapat beribadah dan kami juga dapat mengumpulkan persembahan. Kiranya Kau memberkati persembahan ini supaya menjadi berkat bagi gerejamu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa bersama. Semua ambil sikap doa dan kakak mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh terus menjadi adik-adik yang taat pada firman, mendengarkan nasihat orang tua. Kami menjadi anak-anak yang terus bertumbuh takut akan Tuhan, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Ibadah kami telah selesai, dan biarlah setiap kami mengalami sukacita yang daripada Tuhan, dan kami menerima berkat Tuhan. Adik-adik, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa di dalam Kristus Yesus dan persekutuan dengan Roh Tuhan yang kudus tinggal menyertai, memberkati adik-adik, memberkati semua kakak sekolah minggu, memberkati orang tua mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.